Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Taruna Bahari, yang kami hormati Bapak Ibu Staf Dewan Guru dan Tata Usaha yang hari ini hadir dalam kegiatan peringatan G30 SPKI SMK Taruna Bahari. Puji syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya lah sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga segala hidayahnya akan sampai pada kita semua selaku pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Acara keempat, pemutaran film G30 SPKI. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, marilah sama-sama kita buka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beralih ke acara kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir pada saat ini, teristimewa kepada adik-adik peserta didik SMK Taruna Bahari yang hari ini hadir sama-sama dengan kita serangkaian dengan kegiatan peringatan gerakan 30 September G30 SPKI yang hari ini insya Allah kita akan peringati, dan insya Allah kegiatan ini akan berjalan dengan lancar. Salawat serta salam marilah kita sama-sama aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat, keluarga. Insya Allah segala rahmat akan tetap tercurah kepada kita sekalian yang masih setia dan komitmen dengan ajaran-ajaran beliau. Bapak Ibu dan adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, yang pertama kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu guru yang menginisiasi kegiatan ini, karena kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam mengenang sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan hari ini juga insya Allah ada kegiatan-kegiatan yang akan ditampilkan dalam mengenang begitu besar perjuangan warga negara Indonesia di zaman dulu. Kalau di zaman saya dulu menonton G30 SPKI ini sangat ramai di tahun 80-an. Bayangkan pada saat itu media yang kita gunakan itu masih terbatas. Hanya satu-satunya televisi yang ada pada saat itu pun hitam putih, belum ada yang berwarna. Jadi kita antusias untuk menonton gerakan G30 SPKI.
dan setiap tahun itu kita tunggu. Pada saat dekat-dekat bulan September itu kita sudah menunggu kedatangan tanggal 30 September. Nah, sejak tahun 1998 dengan lengsernya Presiden kita Soeharto, nah sejak itulah pemutaran PLNG 30 SPKI ini sudah ditiadakan karena memang ada beberapa pertentangan, tetapi ini sangatlah bagus untuk kita peringati kembali karena di dalamnya itu ada nilai-nilai perjuangan yang dilakukan oleh pejuang-pejuang terdahulu. Bayangkan yang menjajah negara kita ini tidak hanya yang dari luar, tetapi warga negara Indonesia pun yang dari dalam itu menjajah kita bangsa Indonesia. Karena PKI adalah ideologi komunis. Mereka menentang agama, bahkan menentang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tugas kita sekarang adalah memperingati dan mengamalkan nilai-nilai perjuangan yang dilakukan oleh pejuang-pejuang kita terdahulu. Nah, tugas kita sekarang adalah belajar dengan bagus, usahakan berprestasi, munculkan kreativitas. Kita tidak dituntut untuk berjuang mengangkat senjata, tetapi marilah kita isi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai yang positif. Ini termasuk kegiatan hari ini adalah kegiatan yang positif. Karena dan itu dilakukan oleh orang-orang komunis pada saat itu. Jadi tugas adik-adik sekarang adalah isilah kemerdekaan ini dengan hal-hal positif yang diawali dengan pembacaan teks oleh Husain Soaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan merah, matanya memerah. Apakah ini angkara? Ia dibakar matahari siang tadi. Teriknya jelas membuatnya perih. Diselimut berbunga kepekatan malam. Ia menimbun dendam. Siang nanti saat kau terlena wahai mentari, kan ku ajak mendung kerudung hingga Tuhan bersembunyi. Ya, sekelum kisah tersiksa. Saat itu warnanya hanya darah. 30 SPKI menilap negeri. Jelas kenangannya masih kurasa hingga kini. Tapi seperti bola salju, salah dan benar ada di abu-abu. Jenderal-jenderal tenggelam di sumur kemudian kaku. Lantas secuil hati resah. Apakah ini karenamu PKI atau deret sejarah di kebiri? Belokan dan turnanya tajam sekali. Salah membaca, masuk jurang terempas opini. Hanya doa dan pasrah pada jahat tertinggi. Ya Rabbi, akhirkan segala trauma ini. Berhentilah untuk saling menyalahkan.
masih nampak menarik indah dalam sinarnya walau di tengah malam. Aku berkaca padamu, bulan merah yang tak pernah gemenah. Aku rindu pelukan mesra saudaraku. Terima kasih. Selanjutnya, literasi biografis pahlawan revolusi. Ahmad Yani, lahir 19 Juni 1922 di Jenan, Purworejo. Di masa pendudukan Jepang, dia mengikuti pendidikan Heio di Magelang dan pendidikan tentara pada pembela tanah air di Bogor. Setelah terbentuknya TKR, Ahmad Yani diangkat sebagai komando di Purwokerto. Ahmad Yani juga turut terlibat dalam penumpasan pemberontak PKI Musuh di Madiun pada 1948. Dia menjabat sebagai komandan Wargres 2 di Kedu masa agresi militer Belanda II dan membentuk pasukan Benteng Riders selama menumpas di Jawa Tengah. Kemudian berangkat ke Amerika Serikat untuk belajar pada Command and General Staff College. Pada 1958 dia diangkat sebagai komandan 17 Agustus di Padang untuk menumpas pemberontak PRRI. Pada 1962 diangkat sebagai kepala staf Angkatan Darat, kemudian difitnah oleh PKI ingin menjatuhkan Soekarno. Pada 1 Oktober 1965 dini hari dia diculik oleh PKI dan dibunuh. Jasadnya ditemukan di lubang buaya dan kemudian dimakamkan di Tanah Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Soeharto lahir pada 20 Juni 1920 di Purwokerto. Ia mengikuti pendidikan militer di Akademi Militer Kerajaan di Bandung, namun terputus lantaran Jepang mendarat di Indonesia. Di masa Jepang, Soeharto mengikuti kursus pada pusat latihan pemuda dan bekerja pada kantor pendidikan masyarakat. Diawali kemerdekaan, dia aktif merebut senjata pasukan Jepang di Cilacap. Kemudian bergabung dengan TKR di Purwokerto dan ikut dalam pertempuran di Ambara sebagai ajudan Panglima Besar Sudirman. Karir dinas kemiliteran antara lain sebagai Kepala Staf Tentara dan Teritorium 4 di Ponegoro, di Semarang, Staf AD di Jakarta, Deputi Kepala Staf AD di Sumatera, Deputi 2 Militer dan Panglima Angkatan Darat Jakarta. Soeharto menentang keras rencana PKI membentuk Angkatan ke-5. Kemudian pada 1 Oktober 1965 dan dibunuh jasadnya ditemukan di lubang buaya dan kemudian dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata, Jakarta. Majen TNI Maskir Soedarno Haryono. MT Haryono lahir di Surabaya 20 Januari 1924. Pada masa pendudukan Jepang, ia belajar di Ika Daigaku, sekolah kedokteran di Jakarta. Usai proklamasi, MT Haryono ikut bergabung dengan TKR dengan pangkat mayor. Karena pandai bahasa Belanda, Inggris, dan Jerman, MT Haryono kerap mengikuti perundingan antara RI dengan Belanda atau
antara RI dan Inggris. MT Haryono menjabat sebagai Sekretaris Delegasi RI dan Sekretaris Dewan Pertahanan Negara. Kemudian menjadi wakil tetap pada Kementerian Pertahanan urusan gencatan senjata. Saat konferensi meja bundar, MT Haryono jadi Sekretaris Delegasi Militer Indonesia. Ia menjadi atase militer RI untuk Belanda pada 1950 dan terpilih sebagai Direktur Intendans dan Deputi 3 Menteri Panglima Angkatan Darat 1964. MT Haryono jadi korban kekejaman G30 SPKI pada 1 Oktober 1965. Dini hari ia dibunuh di daerah Lubang Buaya dan dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata, Jakarta. Siswono Parman lahir 4 Agustus 1918 di Wonosobo, Jawa Tengah. Di masa pendudukan Jepang, dia bekerja pada jawatan Kem Petai. Ia pernah ditangkap karena dicurigai Jepang, namun dilepaskan. S. Parman juga dikirim ke Jepang untuk memperdalam ilmu intelijen kepada Kenpei Kasyah Butai. Pasca proklamasi, dirinya masuk TKR dan diangkat sebagai Kepala Staf Markas Polisi Tentara di Yogyakarta. Pada Desember 1939, diangkat sebagai Kepala Staf Gubernur Militer Jakarta Raya. S. Parman juga mendapat tugas belajar Military Police School AS pada 1951. Pada 1959 dia diangkat sebagai Atas Militer RI di London. Selang 5 tahun kemudian, S. Parman diserai tugas Asisten 1 Militer Panglima Angkatan Darat dengan pangkat Mayor Jenderal. Sebagai perwira Angkatan Darat, dia sangat tahu seluk-beluk usaha pemberontakan PKI untuk membentuk angkatan kelimanya. Kemudian pada 1 Oktober 1965, dia diculik, dibunuh. Jasadnya ditemukan di Lubang Buaya dan kemudian dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata, Jakarta. Ia adalah salah satu otak lahirnya Tentara Nasional Indonesia TNI bersama pemuda lainnya. Ia membentuk Tentara Keamanan Rakyat. Aktif di TKR membuatnya karirnya cepat meroket. Mulai dari menjadi komandan batalion, karirnya merangkak dengan menjadi komandan pendidikan definisi 9. Banteng di Bukit Tinggi, Kepala Staf Umum 4, Suplai Komandemen Tentara Sumatera, dan menjadi pemimpinan perkalangan perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI. Terakhir ia menjadi asisten 4 Menteri Panglima Angkatan Darat. Sebagai perwira tinggi pria kelahiran Balinge, Sumatera Utara pada 19 Juni 1925, menjadi target penculikan dan pembunuhan oleh PKI. Sayangnya kematiannya mengenaskan maut. Menjemput penjahitan saat sekelompok anggota PKI menyegrap. Semuanya pelayan serta ajudan dihabisi.
tahu ajalnya sudah dekat, Maijen Panjaitan menemui tentara PKI dengan mengenakan seragam militer lengkap. Tubuhnya yang tegap pun diberondong peluru, dan jenazahnya disirat ke lubang buaya. Sutoyo Siswo Miharjo, lahir 28 Agustus 1922 di Kebumen, Jawa Tengah. Pada masa pendudukan Jepang, dia belajar di Balai Pendidikan Pegawai Tinggi di Jakarta, dan kemudian jadi pegawai negeri di kantor Kabupaten Purworejo. Pasca Indonesia Merdeka, dia bergabung dengan TKR, bagian kepolisian, lalu menjadi anggota Korps Polisi Militer. Sutoyo Siswo Miharjo diangkat sebagai ajudan Kolonel Gatot Subroto dan kemudian dipilih sebagai kepala bagian organisasi resimen 2 polisi tentara di Purworejo. Dia kemudian berkarir di CPM di Yogyakarta hingga Surakarta. Lantaran tidak setuju dengan pembentukan angkatan kelima PKI, Sutoyo diculik dan dibunuh pada 1 Oktober 1965. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Kalibata, Jakarta. Pierre Tendian, lahir 21 Februari tahun 1939 di Jakarta. Ia lulus dari Akademik Militer Jurusan Teknik pada tahun 1962. Setelah lulus, Pierre Tendian menjabat Komando Peleton Batalion Jari Tempur 2 Komando, Daerah Militer 2 Bukit Barisan di Medan. Ia turut bertugas menyusup ke Malaysia saat Indonesia berkonformasi dengan negara tetangga itu. Pada April tahun 1965, Pierre Tendian diangkat sebagai ajudan Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Nasution. Pada 1 Oktober tahun 1965, rumah Nasution, dia turut ditangkap dan dibunuh. Jenazah kini dimakamkan di Tanah Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Terima kasih. Kesuanya dulu. Selain 7 tahun korban G30 SPKI, sejumlah pahlawan lainnya yang jadi saksi bisu kekejaman G30 SPKI yang akan dibacakan, yang akan diliterasikan Novanda Daud, Anumerta Karel Satsui Tubun saat bertugas sebagai pengawal kediaman resmi Dr. J. Leimena yang berdampingan dengan rumah Jenderal Ahana Sutian. Ia ikut melawan gerombolan PKI yang datang. Karel Satsui Tubun melawan dan ditembak oleh Partai Komunis Indonesia hingga gugur. Jenazahnya juga dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata, Jakarta. Ade Irma Suryani, putri Jenderal Ahana Sution, meninggal dunia saat gerombolan Partai Komunis Indonesia masuk ke dalam Ahana Sution. Kolonel Anumerta Sugiono, saat kembali dari Pekalongan, Sugiono ditangkap
di markas Korem 072 oleh Partai Komunis Indonesia. Pada 1 Oktober 1965, ia dibunuh di daerah Kentungan, Yogyakarta. Kolonel Katamso Darmokusumo saat menjabat Komandan Resort Militer Korem diculik dan dibunuh oleh Partai Komunis Indonesia pada 1 Oktober 1965. Makasih. Mataluka Sengkun Karta. Aku, seorang petani Bojongsari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesadaran parutan hidup dapat utuh dilipatkan di tabung. 1974, tanah air yang kucipta berumur 29 tahun. Waktu yang muda berdirinya sebuah negara. Lambang darurat, dasarnya Pancasila. Undang-Undang 45 merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak. Bung Karno diganti Pak Harto. Dengan dalih keamanan negara, pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Pemusnahan bola kiri. PKI wajib mati. Pemimpin otoriter Repelita. Rencana pembangunan 5 tahun bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Di tahun-tahun berikutnya, kudapati pengembang misterius. Tak ada salah, apalagi benar. Tak ada hukum negara. Pembantaian di mana-mana, diburu sampai gotong, di mulut, di kepala, di kata, di kasar, di karut. Penguasa punya tahta. Yang tidak ada bisa diada-ada. Akulah Sengkun Karta yang sakit, berusaha mengenang setiap luka di dada, di punggung, di batuk ia berlapis tuberkulosis. Malam Jumat 21 November 1974. Setiap malam Jumat Yasin dilantunkan dengan hikmat. Bintang-bintang berzikir di kedipannya. Suara-suara binatang melintang pujian untuk Tuhan. Istriku masih mengenakan mukena, mengambilkan minum dari dapur. Di kejauhan terdengar warga desa gaduhan. Adili saja di keluarga rapat itu. Usir saja dari kampung ini. Bakar saja rumahnya betul. Diri pulang membawa alpukat. Hikmah Pancasila itu pasti sentosakan rakyat. Buat kemuning, buat kelapa. Jangan lupa adik meraih saya. Wahai kawan-kawan, hari ini hari apa? Hari ini hari G30 SPKI. Ada banyak pulau di Indonesia. Salah satunya Pulau Bali. Kebijaksanaan Indonesia membuat negara abadi. Buah pir si buah delima. Merujaknya di pos hansip. Panca artinya adalah 5 dan sila artinya prinsip. Jalan-jalan ke Gunung Pati Belik Kemiri. Kita semua harus siap pati demi mempertahankan NKRI. Dasar negara Pancasila dan ada juga kebijaksanaan. Hikmah kerakyatan juga ada, kita harus turut melaksanakan. Mantap. Bunga mawar memang berduri, duri mawar tidak berpola. Dengan semangat NKRI, Indonesia utuh tanpa celah. Makan gudeg di kota Jogja. Habis makan main bola. Satukan jiwa dan raga demi mengamalkan Pancasila. Indonesia koleksi boneka sampai berskala, bentuknya lucu tak ada yang ngiri.
Raya hari ini kesaktian Pancasila dengan semangat membangun negeri. Buka puasa makan bubur, minumnya sirup markisa. Pancasila perjanjian luhur, falsafah bangsa Indonesia. Makasih. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With 1,000,000 timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya berbeda, berbeda bagaimana di Salangkara, bagaimana di Salangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadara, sama layang iman di dadara, sama layang. Sayang si patokaan makai go gorokan sayang si patokaan makai go gorokan sayang sajojo you madam ko bisa papare samuna keke samuna keke soleram anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Kampuangan jauh di Mato, Kunwasan sebaku Liliang, takkan aja kawan-kawan lamu, sangke basuh yang suliang.
bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
Gugur bungaku di tangan tepi di hari bang pertiwi. Harum semerbak menambahkan seri tanah jaya sakti. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu bungkus rindu, tanah air jaya sakti, tanah air jaya sakti. Terima kasih. Demikianlah persembahan dari kami taruna-taruni. Inilah akhir dari persembahan kami. Kami mengucapkan terima kasih. Sama kadang-kadang suara-suara lagi. Ini korban PKI, korban DP buaya ini, DP buaya. Oke, Mak, masuk konten, Mak, masuk konten. Orang cantik tahu. Orang cantik. Dia sendiri. Kita pada kegiatan ini, marilah kita cukup ya. Demikianlah rangkaian kegiatan Demikianlah rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan membacakan hamdan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selanjutnya diminta dengan hormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Taruna Bahari untuk memberikan sepatah dua kata. Tadi ini saya terharu dengan adanya lagu tadi itu. Terus terang saya punya dua tempat karena memang lagunya kan nuansa perjuangan dan iramanya juga sangat mana Alia tadi. Lagu tadi itu kalau memang betul-betul dihafal dari awal sampai akhir luar biasa. Ya, makanya saya sangat memberikan apresiasi kepada adik-adik karena saya tahu adik-adik itu punya potensi. Insya Allah ini dikali terus Ibu Fitri dengan Ibu Nita, termasuk Pak Aidil sangat membantu untuk pelaksanaan kegiatan ini. Insya Allah dari sekarang kita tumbuhkan dan kita kembangkan, dan insya Allah sangat akan muncul generasi-generasi penerus yang akan membanggakan SMK Taruna Bahari ke depan.